Bismillahirrahmanirrahim. Salam moderasi bersama Dr. Ibadul Mutai MPD. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada season ini saya akan membahas tentang bagaimana strategi guru memasukkan pendidikan moderasi beragama pada pelajaran fikih. Di dalam hal ini, sebagai seorang guru merupakan ujung tombak. Guru merupakan ujung tombak tentang masa depan anak, bagaimana anak ke depan, bagaimana negara ke depan bergantung pada seorang guru. Dalam hal ini, seorang guru harus pandai-pandai memasukkan moderasi agama, moderasi beragama dalam berbagai aspek. Salah satu contoh pelajaran fikih kita sisipi dengan materi moderasi beragama. Sebab moderasi beragama identik dengan PPKN. Akan tetapi moderasi beragama bisa kita sisipkan dalam pelajaran apapun. Sebagaimana tayangan berikut ini. Anak-anak, sekarang Pak Ibad akan membahas tentang sedekah sesuai dengan materi kita halaman 40. Oke? Ya. Untuk nanti kita bahas lebih detail dan bukunya dikeluarkan semuanya halaman 40 tentang sedekah. Sedekah secara bahasa artinya adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada fakir yang miskin. Ingat, yang miskin. Atau kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerima? Saudara-saudara kita, tetangga kita. Namanya sedekah, memberikan sesuatu kepada orang yang miskin. Kalau pemberian kepada orang miskin di bulan Ramadan namanya apa? Zakat, bukan sedekah, beda loh ya. Kalau zakat itu mensucikan jiwa. Kalau sedekah itu untuk menolak bala atau penyubur rizki. Wa yamhaqullahu riba wa yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghancurkan riba, memusnahkan riba, akan tetapi menyuburkan sebuah sedekah. Berarti antum semua itu sering sedekah, maka semakin kaya, bukan semakin miskin. Sekarang pertanyaannya Pak Ibas adalah, kepada siapa kita sedekah? Jelas kepada fakir miskin. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita sedekah kepada orang yang berlainan agama. Itu yang tonggol-tonggol Kristen gitu. Ya, kan kalau santrinya daerah sana kan banyak kan yang Kristen. Sana juga ada Kristen, agak ada gerejanya juga. Bagaimana Pak Ibad kalau kita sedekah kepada fakir miskin yang Kristen, boleh nggak? Sedekah itu memberikan sesuatu itu boleh kepada siapa pun, khususnya kepada orang Islam. Setelah orang Islam, jika kita punya tetangga Kristen, maka namanya hadiah. Apa? Hadiah. Contoh, kita punya beras, kepada orang Islam kita sedekah. Tapi kalau kepada orang Kristen, Hindu, Buddha, kita memberikan hadiah kepada mereka. Ini ada beras, aku berikan kepadamu. Namanya apa tadi? Apakah boleh Pak Iba seperti itu? Dianjurkan. Ketika kita punya saudara berlainan agama. Dasarnya mana Pak Iba? Rasulullah itu juga menjenguk orang sakit, orang Yahudi atau non-Muslim, juga saling menghadiahi, saling memberi antara Nabi Muhammad kepada orang Yahudi
Nabi Muhammad memberikan sesuatu kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Begitu juga orang Nasrani memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Apakah boleh, Pak? Boleh. Sebab kita harus saling menghargai sesama manusia, meskipun beda agama. Kita saudara sebagai makhluk sosial, ya tak? Meskipun bukan saudara seiman. Kristen dengan Islam saudara seiman enggak? Bukan saudara seiman, tapi saudara makhluk sosial. Itu sama makhluk sosial saling membutuhkan. Maka dari itu kepada siapapun kita boleh bersedekah. Cuman ketika kepada orang Kristen, pada orang Yahudi, namanya saling memberi hadiah, bukan sedekah. Paham? Terus ingat, ketika Rasulullah itu diberi hadiah dari orang Yahudi, Rasulullah juga membalas kebaikan. Berarti ketika genduren, ingat, genduren itu amalan ibadah bukan? Ibadah tau? Boleh nggak sampai mengundang orang Kristen? Nggak boleh, karena itu hubungannya dengan agama. Nggak boleh orang Kristen wajah-wajah Fatihah, nggak boleh. Sebab mereka punya agama sendiri. Lantas bagaimana Pak? Diberi berkat atau buatan? Diberi, kita antarkan. Paham? Itu namanya adil terhadap agamanya, adil terhadap agama lain, adil terhadap agama kita. Namanya moderasi beragama. Contoh, pas awake dhewe sunatan, iya, boleh enggak ngundang Asri Mam? Boleh, karena di dalam sunatan enggak ada hajatan doa. Pas gendurannya enggak boleh. Sebab kita harus menghargai mereka. Kalau mereka genduran kepada kita itu enggak boleh maca Fatihah. Sebaliknya kita boleh enggak kita ikut lebaran mereka, masuk gereja? Enggak boleh. Sebab kita punya iman sendiri. Tapi kita tidak memarahi atau memusuhi mereka. Artinya apa? Orang adil itu harus bisa meletakkan dirinya pada tempatnya. Agama Islam melarang itu harus adil, nggak boleh kita ikut-ikutan. Begitu juga orang Kristen nggak boleh ikut genduran kita karena ada bacaan Al-Qur'an. Ya nggak boleh kita mengundang mereka. Harus menghormati mereka. Kita harus adil, ya kan? Kalau pas ibadah kita nggak boleh menghadiri mereka, pas kita ibadah mereka ya jangan kita undang, biar tidak rancu. Arah ibadah itu ibadah diri sendiri, agama kita sendiri, itu namanya adil. Agama mereka biar ibadah sesuai agama mereka sendiri, itu namanya adil, namanya moderatif. Adil, seimbang dalam kehidupan. Kalau di dalam beragama namanya moderatif, di dalam beragama, imbang di dalam beragama. Jangan sampai Islam yo melu, Kristen yo melu, nggak boleh. Kalau aku ya Islam yo melu, Kristen ayo, nggak boleh. Itu namanya tidak adil, tidak moderatif, tidak seimbang. Ya? Namanya moderatif itu kita imbang. Kalau Islam ya Islam, tapi kita tidak benci Kristen. Tapi kita sebagai makhluk sosial harus tetap saling tolong menolong dan saling menghadiah. Paham ya? Oke, kita teruskan. Berikutnya. Demikian tadi sebuah gambaran bagaimana seorang guru memasukkan pembelajaran moderasi beragama pada pelajaran fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.